فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ الحديث فليقرأ. Barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil athar yang telah dibaca tadi secara sendirinya. Untuk athar yang terakhir kita ambil bagaimana derajatnya dan Rifki. Baik, pada salah satu jalannya ada perawi yang dhaif, yaitu siapa? Siapa? Ibnu Abi Ma'ruf. Rabah Ibnu Abi Ma'ruf dhaif, akan tetapi dikuatkan dengan dua riwayat sebelumnya. Di antara faedah berhubungan dengan adab penuntut ilmu yang diambil dari hadis ini apa? Indah Umar. Untuk seorang ikhwan fillah betul-betul fokus di dalam belajar. Ini merupakan perkara pokok setelah bagusnya niat. Untuk kita betul-betul curahkan hati kita dalam usaha mempelajari agama Allah. Tidak setengah-setengah. Karena ilmu din, nah, ilmu agama ini
Tidak cukup hanya sekedar pengakuan tertulis di dalam rapot atau tertulis dalam ijazah. Tidak. Akan tapi yang dibutuhkan adalah yang tertanam di hati kita dan membuahkan amal. Ini yang harus diwujudkan. Sehingga tidak ada artinya seorang memiliki gelar yang banyak dalam daya pendidikan agama menurutnya, tapi tidak terwujud tadi. Tidak mampu untuk mengeluarkan apa yang telah diilmui ketika ditanya, dan juga tidak terwujud dalam amalan sehari-hari apa yang telah dia pelajari. Makanya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah minta kepada Allah adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar banyak-banyaknya ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat dalam banyak doa yang beliau ajarkan kepada tidak hanya 1-2 sahabat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa juga jangan sampai seorang penuntut ilmu lalai, ya kawan. Karena betapa banyak orang yang mereka belajar agama tapi tidak dilindungi oleh Allah dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga ilmu tersebut malah menjadi bumerang bagi pemiliknya. Maka doa tadi yang belum hafal dihafal. Yang sudah hafal tapi sering lupa untuk mengamalkan, diingat-ingat, diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Minta perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Nah, kalau hati tidak khusyuk, ikhwani fillah, ya yang adanya cuma gelisah, galau. Nah, hati tidak tenang. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba'. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa yang tidak pernah puas. Ambisi yang tidak pernah tidak pernah bisa pupus. Nah, nafsin la tashba'. Dan ini pada perkara-perkara duniawi. Jadi jiwanya tidak pernah puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari hal-hal duniawi. Ambisinya terus bergejolak. Nah, dan ini juga musibah kalau seorang hamba mendapatkan seperti ini, ya jiwanya tidak pernah puas, ikhwan. Nah, dengan hal-hal duniawi yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya hidup dia tidak akan pernah mengalami ketenangan, kenyamanan. Seberapapun harta yang dimiliki tidak akan pernah cukup. Sehingga kepayahan saja di dunia. Dan yang ketiga, keempat, wa min da'watin la yustajabu laha. Minta perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, dan meminta perlindungan dari doa yang tidak terkabulkan, ikhwan, tercakup padanya juga berarti kita memohon pada Allah agar dijauhkan dari penghalang-penghalang doa. Mencakup minta perlindungan jangan sampai rezeki yang dia cari itu dari yang haram, dan minta perlindungan jangan sampai terjatuh dalam kemaksiatan dan seterusnya. Karena apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, maka juga terkandung di dalamnya hal-hal yang menjadi sarana untuk terwujudnya perkara tersebut. Ini bagusnya seorang dalam berdoa mengambil doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena lafaz-lafaznya itu lafaz-lafaz yang jami', lafaz-lafaz yang mencakup. Baik. Jadi dalam menuntut ilmu hendaknya betul-betul
seorang konsentrasi. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf ikhwan, al-ilmu in a'taitahu kullahu a'taka ba'dah. Wa in a'taitahu ba'daka lam yu'tika syai'a. Ilmu itu in a'taitahu kullahu, in a'taitahu kullaka a'taka ba'dah. Ilmu itu seandainya engkau berikan semua jiwamu kepadanya, maka ilmu itu hanya akan memberimu sebagian saja. Tidak akan mungkin ilmu semuanya dikuasai ya. Ini dalam kondisi seseorang mencurahkan apa yang ada. Semuanya dicurahkan, waktu, kemudian juga pemikiran. Nah, jiwanya berusaha untuk betul-betul diberikan semuanya kepada ilmu. Maka yang dia dapat hanya sebagian. Wa in ataitahu ba'dak lam yu'tika syai'a. Adapun apabila engkau memberikan sebagian dari dirimu, ya dia tidak akan memberimu sedikit pun. Ini dorongan untuk seorang konsentrasi pada apa yang dipelajari, ya jangan setengah-setengah, jangan sebagian. Makanya, kawan, nah di sini terkadang seseorang melihat perbedaan ketika belajar dalam kondisi masih bujang. Belajar kondisi masih bujang, konsentrasi penuh, walaupun waktunya mungkin singkat dibandingkan dengan yang belajar dalam kondisi sudah berkeluarga, beranak pinak. Nah, ini walaupun mereka bertahun-tahun, ya hasilnya jauh. Kenapa? Karena yang berkeluarga ini yang diberikan cuma berapa persen, ya kan? Di majelis pun pikirannya masih, nah besok gimana ini dan seterusnya. Ya, nah itu mujarrab. Nah, makanya kawan, pada para talabatul ilm, nah saya nasihatkan untuk betul-betul manfaatkan masa muda. Ini malah antum, nah punya target, aku tidak nikah kecuali aku sudah bisa baca kitab. Aku tidak nikah kecuali aku sudah selesai hafalan Al-Quran. Punya target seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nah saya kena, nah goyangan sedikit saja sudah bisa berubah arah. Nah berubah arah. Hendaknya punya target demikian. Kenapa dua perkara tadi? Karena Al-Quran ketika seseorang sudah menghafalnya, biiznillah ketika telah sudah dibandingkan tapi kalau belum bisa, ya intinya tanggung sulit. Nah, paham. Tapi walaupun demikian, ya jangan kemudian nanti harus ditambah lagi. Nah, bagi para aba, tambah lagi karena saya lihat ya kelemahan ya. Nah, cukup banyak ini. Melemah dari sisi apa? Usaha untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, melemah. Dan usaha untuk menghafal. Jangan kemudian berhenti. Al-Quran akhwanifillah. Nah, kalau toh seorang dalam hidupnya secara keseluruhan dia berusaha menghafal seayat. Nah, kemudian meninggal dalam keadaan belum menyelesaikan atau menghatamkannya, maka itu dia telah mendapatkan keutamaan yang besar. Hafal, tambah hafalan walaupun satu ayat sambil dia membaca qiraah. Kalau memang
menghafalnya sedikit, ya dia qiraahnya banyak, diperbanyak, dalam artian diputar, sehingga target setiap sebulankah khatam atau 2 bulankah khatam, itu demikian. Nah, ini ilmu ya kawan. Kita berikan keseluruhannya saja, baru bisa dapat sebagiannya. Apalagi kalau kita tidak memberikan konsentrasi padanya. Sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Dawud ibnu Amr ad-Dabbi Abu Sulaiman al-Baghdadi, seorang yang thiqah, termasuk perawi yang Imam Muslim bersendirian mengambil darinya. Imam Bukhari tidak mengambil dari Dawud ini. Qala haddatsana Nafi' ibn Umar. Nafi' ibn Umar ibn Abdullah ibn Jamil Al-Jumahi Al-Hafidh. Dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi, kana min athbatin nas. Adalah dulu beliau termasuk orang yang paling kokohnya dalam hadis. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan sabtun sahihul kitab, yaitu memiliki kekokohan, juga memiliki tulisan catatan yang benar. Makanya Imam Ahmad katakan sabtun. Di sini pentingnya ikhwan, seorang tidak hanya mengandalkan hafalan saja, apalagi kita ini. Selain menghafal juga tulis catatan yang bagus. Makanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala simpulkan dari perkataan para imam tentang Nafi' Ibnu Umar ini, thiqatun sabtun. Ini termasuk ta'dil yang sangat tinggi ya kawan. Digabungkan antara thiqah dan sabt. An Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah namanya Abdullah bin Ubaidillah ibni Abi Mulaikah. Sehingga beliau masyhur ikhwan dengan nisbah kepada siapa? Kepada kakeknya. Karena bapaknya namanya siapa? Ubaidullah. Dan memang masyhur dengan sebutan ini, Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in masyhur, seorang thiqah faqih. Mengambil riwayat dari Al-Abadilah Al-Arba'ah yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu Umar, dan siapa lagi satunya? Aba Ilyas? Ibnu Zubair. Semuanya bernama Abdullah. Yang beliau sendiri Ibnu Abi Mulaikah menegaskan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendapati 30 orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengambil ilmu yang banyak dari mereka. Qala katabtu ila Ibni Abbas radhiyallahu anhuma as'aluhu an yaktuba li kitaban wa yukhfi anni. Faqala waladun nasihun
ana akhtaru lahul umura ikhtiyaran wa ukhfiya anhu. Qala fada'a biqada'i aliyin faja'ala yaktubu minhu asya'a wa yamurru bihi syai' fayaqul wallahi ma qadha bihadha aliyun illa an yakuna dhalla. Di sini Ibnu Abi Mulaikah mengatakan katamtu ila Ibnu Abbas, aku menulis kepada Ibnu Abbas suatu surat. Dan zahirnya akhwan dulu beliau tulis ketika berada di Mekah, dikirim kepada Abdullah bin Abbas di saat beliau di Basrah. Nah, aku meminta kepada beliau untuk menuliskan, yaitu agar menuliskan untukku suatu kitab. Baik. Wa yukhfi anni. Nah, di sini lafaz yang diperselisihkan oleh para ulama tentang ikhwan. Baik. Khilafnya antara hak atau hak. Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala memberikan haramatan pada huruf-huruf ini bil ha'il muhmalah fihima an jami'i syuyukhina, yaitu dari keseluruhan syekh kami itu dengan hak tanpa ada titik. Katakan kalian dengan hak atau hak. Dan yang dirajikan oleh Qadhi Iyad yaitu dengan hak. Taib maknanya ikhwan, nam yuhfi ay yanqus. Ya, yanqus. Makanya ihfa'us syawarib. Dalam kumis itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Ahfu asy-syawarib, yaitu apa? Pangkaslah kumis. Jadi bukan dicukur gundul, tapi apa? Dipangkas sampai tipis. Masih ada naam taib gambar kumisnya dalam artian apa? Masih ada kelihatan kumisnya tapi apa? Tipis. Inilah yang paling bagusnya dalam naam menjaga kumis, ikhwan. Tidak dicukur, dikerik pakai silet, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahfu, dari ihfa. Ihfa itu apa? Naqs, yaitu dia kurangi. Dan dulu telah kita batasi bahwasanya masalah pencukuran kumis ini bagaimana yang tepatnya dan yang paling utamanya dalam pengamalan sunnah. Dan makna wa yahfi anni ay yumsiku anni min hadithihi wa la yukthiru alayya. Sehingga maksud wa yahfi anni ketika Ibnu Abi Mulaikah meminta untuk dituliskan suatu kitab, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menahan diri tidak memberikan hadis yang banyak kepada beliau. Ini yang dipilih oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala tentang makna wa yuhfi anni. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan
Fi hadza nadhar, bahwa perkataan al-qadhi itu butuh dicek ulang. Kata beliau, wa indi annahu bi ma'nal mubalaghah fil birr bihi wan nasihati lah. Min qawlihi ta'ala innahu kana bi hafiyya ay ubaligu lah wa astaqsi fin nasihati lah. Wal ikhtiyaru fima ulqi ilaihi min sahihil athar. Nah, ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan dikuatkan pula oleh Ibnu Salah. Ini kalau riwayatnya dengan hak dibawa kepada makna wa yuhfi anni ay mubalaghah fin nasihah li. Dalam artian ketika Ibnu Abi Mulaikah meminta dituliskan suatu kitab, Abdullah bin Abbas pun menyambutnya dan betul-betul mengusahakan untuk apa? Untuk memberikan nama yang terbaik bagi Ibnu Abi Mulaikah. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun kalau dibawa pada riwayat kha, ya dengan kha ikhwan, ma yukhfi anni, maksudnya yaktumu anni asya wa la yaktubuha, yaitu beliau menyembunyikan dariku beberapa hal dan tidak menulisnya. Kenapa? Taib, karena dikhawatirkan apabila apa yang ditulis tersebut nampak, kemudian padanya penyebutan tentang fitnah-fitnah akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Makanya di sini juga menunjukkan fikih Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menulis suatu kitab, beliau memilah dan memilih mana yang anfa, mana yang paling bermanfaatnya dan mana yang jauh dari fitnah. Baik. Dan ini ditunjukkan dalam kalimat berikutnya ikhwan, ana akhtaru lahu. Perhatikan pada kelanjutan asar. Wa yukhfi anni. Jadi kita bisa memahami kalau dengan hak bagaimana maknanya, dengan kha bagaimana maknanya ikhwan, karena memang dalam periwayatan ada dua khilaf di sini, apakah dengan titik atau tidak. Faqala, maka beliau mengatakan waladun nasih. Ana akhtaru lahul umura ikhtiyaran wa ukhfiya anhu. Baik. Maka Ibnu Abbas mengatakan, nah, dia ini Ibnu Abi Mulaikah adalah waladun nasih. Nah, yaitu seorang anak yang jujur dalam apa yang dia minta, ikhlas terhadap apa yang dia niatkan. Karena hakikat an-nus ikhwani fillah al-ikhlas was-sidq. Baik. Ini di antara kandungan kata an-nus, ikhlas, as-sidq. Ana akhtaru lahul umura ikhtiyaran. Aku pilihkan bagi Ibnu Abi Mulaikah ini perkara-perkara, nah, yang sesuai dengan keadaannya. Wa ukhfi anhu, dan aku memang sengaja untuk menyembunyikan darinya hal-hal yang dikhawatirkan kalau aku sampaikan dan aku tulis semuanya akan mengakibatkan kemandaratan. Nah, dari sinilah sebagian ulama merajihkan akhwan, dengan apa? Dengan titik untuk tadi yang di depan, berbeda dengan qadhiyat.
Qala fada'a biqada'i Aliyin. Maka kemudian Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, Ibnu Abbas pun meminta kitab yang di situ terkumpul keputusan-keputusan atau qada yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Jadi fada Ibnu Abbas bi qada'i Aliyin ay bil kitab alladhi jumi'a mimma qadha bihi Aliyun fil Kufah. Faja'ala yaktubu minhu asya'a wa yamurru bihi syai'. Maka Ibnu Abbas pun memulai menulis dari qada Ali tersebut perkara-perkara yang sesuai dengan hal yang diminta oleh Ibnu Abi Mulaikah. Kemudian wa yamurru bihi syai' dan melewati hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang cocok dengan Ibnu Abi Mulaikah dan tidak cocok dengan kedudukan Ali. Fayaqul wallahi ma qadha bihadza Aliyun illa an yakuna dhalla. Maka ketika mendapati sesuatu yang dinisbahkan kepada Ali, akhwan, dinisbahkan kepada Ali, dan Ibnu Abbas melihat itu tidak pantas kalau Ali sampai menetapkan yang demikian. Ini mesti kabar dusta atau riwayat yang dusta. Maka ketika mendapati riwayat yang beliau isyaratkan wa yamurru bihi syai', dia melewati dari tulisan itu yang dinisbahkan kepada ketetapan-ketetapan Ali, ternyata kok tidak cocok dengan kedudukan Ali, tidak pantas kalau Ali sampai menetapkan demikian. Maka Ibnu Abbas mengatakan fayaqul wallahi ma qadha biha Aliyun illa an yakuna dhalla. Demi Allah, tidaklah Ali menetapkan dengan ini kecuali dia sudah sesat. Maksudnya apa ini? Tidak mungkin Ali menetapkan seperti yang ditulis di sini. Ini maksudnya. Wallahi ma qadha bihadza Aliyun illa an yakuna dhalla. Maksudnya tidak menetapkan dengan ketetapan seperti ini kecuali orang yang sesat. Dan tidak mungkin Ali radhiyallahu anhu bersama dengan kefakihan beliau dan waraknya beliau serta ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada beliau kok menetapkan dengan ketetapan tersebut. Nah, ini maksud athar, ikhwan, pahami dulu maksudnya. Karena memang kalau sekilas akan membingungkan kalau tidak memahami athar ini dengan baik. Ini maksudnya gimana kok? Seakan-akan Ibnu Abbas mengatakan Ali sesat atau bagaimana? Maksudnya sebagaimana disebutkan oleh para imam tadi. Ya, dalam kitab yang diserahkan berhubungan dengan qadha Ali, Ibnu Abbas membacanya yang sesuai dengan kedudukan Ali dan memang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, beliau tulis. Kemudian melewati hal-hal yang tidak pantas bagi Ali radhiyallahu anhu untuk menetapkannya. Berarti menunjukkan riwayat itu riwayat yang batil, riwayat dusta. Sampai-sampai beliau mengatakan wallahi ma qadha biha Aliyun bihadza Aliyun illa an yakuna dhalla. Hal ini sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad tentang maknanya annahu la yaqdi biha illa dhal wa Aliyun ghairu dhal fala yasih an yakuna qadha bih. Ya, maksudnya bahwasanya tidak menetapkan dengan ketetapan itu kecuali orang yang sesat, dan Ali bukan orang yang sesat sehingga tidak benar kalau sampai beliau menetapkan dengan apa yang disebutkan dalam kitab tadi. Nah, kesimpulan akhwan dari athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini, kita bisa mengambil beberapa fawaid. Yang pertama,
bolehnya ya seorang alim menulis suatu kitab dan dikirim ke negeri yang lain. Jadi dia tulis, kumpulkan hadis-hadisnya, kemudian dikirim kepada seseorang yang dia percaya. Ini yang rajih boleh, kawan. Nah, dan boleh berujar dengan kitab tersebut yang diistilahkan dengan istilah dalam ilmu hadis munawalah, diberikan kitab kepadanya sehingga dia meriwayatkan kitab yang ditulis itu boleh. Nah, kemudian faedah yang lain, athar ini menunjukkan tentang hirs para salaf kita, semangat salaf kita dalam menuntut ilmu. Ketika mereka tidak mampu untuk menghadiri majelis, mereka meminta dituliskan. Ini pada zaman dulu, kenapa tidak mungkin untuk mendengar dengan relay, mendengar dengan rekaman, tapi mereka ingin mengambil ilmu dari alim yang jauh dan tidak mampu untuk pergi ke sana, yang meminta diberi surat, dituliskan hadis-hadis yang diriwayatkan. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Abi Mulaikah yang saat itu di Mekah, mengirim kepada Ibnu Abbas yang berada di mana? Di Basrah. Dalam athar ini juga tazkiyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk Ali radhiyallahu anhu, yang menunjukkan keutamaan Ali. Tidak mungkin Ali menetapkan dengan ketetapan-ketetapan pada qadha-nya yang menyelisih Alkitab dan Sunnah. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ikhwan, telah mendoakan Ali untuk mendapatkan petunjuk, dan juga diberi kekokohan dalam lisannya. Di antara yang menunjukkan keutamaan Ali dari sisi ini, ikhwan, sehingga ketetapan beliau muwaffaq, ketetapan yang mendapatkan taufik dari Allah, walaupun tentunya namanya manusia, ya pada beberapa hal mungkin akan terjatuh pada kekeliruan, tapi kekeliruan tentunya yang tidak sampai menjatuhkan kedudukan beliau. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abil Bakhtari dari Ali. Ali mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, faqultu ya Rasulullah, tab'athuni wa ana syabun aqdi bainahum wa la adri mal qada. Ini menunjukkan kepercayaan Rasul kepada Ali. Ya Rasulullah, engkau mengutusku ke Yaman, atau Rasulullah mengutusku ke negeri Yaman. Kemudian aku katakan, wahai Rasulullah, engkau mengutusku ke negeri Yaman dalam keadaan aku masih belia untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Padahal aku tidak tahu apa itu qadha, ya, seputar ketetapan keputusan-keputusan. Qala fadaraba biyadihi fi sadri, thumma qala Allahumma hdi qalbah wa tsabbit lisanah. Maka kemudian Nabi SAW memukul dadaku, ya, ditepuk dadaku, kemudian mengatakan, ya Allah, berilah hidayah ke hatinya dan kokohkanlah lisannya. Qala fama syakaktu ba'du fi qadha'i bayna itsnain. Maka aku setelah itu tidak ragu-ragu sedikit pun tentang qadha ketika memutuskan persengketaan antara dua orang. Dan ini juga, ikhwan, salah satu sebab kenapa keputusan-keputusan yang ditempuh oleh Ali pada fitnah yang terjadi setelah meninggalnya atau terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, maka pihak Ali lah yang benar dalam keputusan-keputusannya. Baik itu ketika fitnah dengan Aisyah radhiyallahu anha maupun ketika dengan Muawiyah, pada semua peristiwa-peristiwa itu para ulama mengatakan bahwasanya yang hak itu ada pada pihak Ali, dan istihad Ali lah yang saat itu istihad yang lurus.
Sedangkan pihak yang lain maka mereka juga mujtahid mendapatkan satu pahala. Nah, sedangkan Ali radhiyallahu anhu, nah, karena kebenaran ijtihad yang beliau pilih, beliau mendapatkan 2 pahala. Nah, sebabnya diantaranya barokah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma hdi qalbah wa tsabbit lisanah. Nah, ini sebagian dari faedah asar tersebut. Naktai bihadza, nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahirabbil alamin.